Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk menyampaikan press release terkait dengan analisis perkembangan harga bahan pokok yang ada di pasar tradisional atau pasar rakyat di Kabupaten Wonogiri pada semester 2 tahun 2021. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami dari Dinas Kominfo Kabupaten Wonogiri mencoba untuk memberikan sekedar informasi mengenai pergerakan harga di masing-masing komoditas yang ada di Kabupaten Wonogiri ini. Tujuannya adalah untuk memberikan eh, semacam karakter pergerakan di masing-masing komoditas ini sehingga nanti para pedagang, pada masyarakat juga ataupun pada kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan analisis ini bisa mengerti atau bisa memahami tren kenaikan maupun penurunan harga di masing-masing komoditas bahan pokok ini. Adapun di semester 2 tahun 2021 ini ada beberapa komoditas yang eh, mengalami kenaikan yang cukup fantastis. Ada juga beberapa komoditas yang stabil di kisaran harga yang sewajarnya. Ada beberapa komoditas yang pada semester 2 tahun 2021 ini mengalami harga yang cukup stabil, antara lain adalah beras, kemudian ada daging sapi, kemudian telur ayam, yaitu telur ayam kampung, kemudian susu bubuk merek Indomil, kemudian bubuk merek Denko Full Cream, kemudian susu kental merek Bendera atau coklat, kemudian susu kental merek Indomie Plain, kemudian kacang kedelai kuning lokal, kemudian garam beriodium bata, kemudian komoditas garam beriodium halus, mie instan merek Indomie, ayam bawang, dan ketela pohon. Harga terpantau cukup stabil. Jadi di komoditas ini cukup aman. Kita di buku analisis perkembangan harga bahan pokok ini ada sekitar 35 komoditas yang kami sampaikan dan semuanya itu data kami peroleh dari informasi yang dilaporkan secara kontinu oleh Dinas KUKM dan Perindak Kabupaten Wonogiri ke Dinas Kominfo Kabupaten Wonogiri. Kemudian ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, antara lain adalah gula kristal putih, kemudian minyak goreng curah, kemudian minyak goreng merek Bimoli, ada komoditas daging ayam ras, daging ayam kampung, kemudian telur ayam negeri atau ayam ras, kemudian jagung pipilan kering, kemudian tepung terigu merek Bogasari, kemudian ada kacang kedelai ekspor, kemudian kacang tanah, kacang hijau, cabai merah besar biasa teropong, kemudian cabai merah besar keriting, kemudian ada cabai rawit merah, cabai rawit hijau, kemudian bawang merah, bawang putih kating, bawang putih sincung, kemudian ikan laut kembung, ikan asin teri, dan ikan bandeng. Itulah beberapa komoditas yang mengalami kenaikan di semester 2 tahun 2021 ini. Hadirin Bapak Ibu pendengar atau pemirsa yang kami hormati, untuk lebih lengkapnya akan kami sampaikan kira-kira harga beberapa komoditas yang mengalami kenaikan saja di kurun waktu semester 2 tahun 2021 ini. Yang pertama adalah terkait dengan gula pasir atau gula kristal. Selama semester 2 tahun 2021 ini rata-rata harga masih sama dengan semester 1 tahun 2021.
yaitu masih di angka Rp12.500 per kilogramnya. Meskipun sempat turun di kisaran angka Rp344 per kilogram, yaitu terjadi pada bulan Juli, namun harga tersebut kembali naik di angka Rp12.500 per kilogramnya di bulan Agustus sampai dengan bulan Desember tahun 2021. Kemudian untuk harga komoditas minyak goreng curah di Indonesia terus mengalami kenaikan yang cukup lumayan. Bahkan di bulan September tahun 2021 ini sempat mengalami harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan minyak goreng kemasan merek Bimoli, yaitu selisih di kisaran Rp94 per kilogramnya. Berdasarkan data laporan perkembangan harga rata-rata bahan pokok, barang penting, dan barang umum lainnya, di Kabupaten Wonogiri yang dihimpun oleh Dinas KUKM dan Perindak Kabupaten Wonogiri, harga rata-rata minyak goreng curah di pasar rakyat pada bulan Juli tercatat di angka 14.125 kg. Dan harga tersebut menjadi angka terendah dalam kurun waktu semester 2 tahun 2021 ini. Selanjutnya pada bulan Agustus mengalami kenaikan 5,8% menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Kemudian naik lagi 0,6% pada bulan September sehingga harga mencapai Rp15.094 per kilogramnya. Kemudian kembali terjadi kenaikan di bulan Oktober sebesar 6,4% atau di angka Rp16.133 per kilogramnya. Kemudian pada bulan November, komoditas ini masih mengalami kenaikan lagi. Lagi-lagi komoditas ini setiap bulan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di bulan November ini naik sekitar 3,3% atau sebesar Rp16.682 per kilogramnya. Dan puncaknya terjadi pada akhir tahun di 2021 ini menjadi angka yang paling tinggi, naik 6,4% dari harga sebelumnya menjadi Rp17.818 per kilogramnya. Kemudian untuk komoditas minyak kemasan merek Bimoli, di awal semester 2 tahun 2021 ini, harga stabil di angka Rp15.000 per kilogramnya. Selanjutnya di bulan Oktober 2021 terjadi kenaikan yang cukup tinggi sebesar Rp1.300 per kilogramnya atau naik sekitar 8% menjadi Rp16.300 per kilogramnya. Kemudian di bulan November komoditas ini kembali naik sebesar Rp1.700 per kilogramnya atau naik sekitar 9,4% menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Dan di akhir tahun ini ditutup dengan harga Rp20.000 per kilogramnya atau naik 10% dari bulan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun di semester yang sama tahun 2020, harga minyak goreng curah telah melonjak 30% year on year atau YOY pada tahun 2020 dan di tahun 2021 ini. Kemudian untuk komoditas daging ayam ras di semester 2 tahun 2021 ini paling sering mengalami perubahan harga atau fluktuasi harga. Setelah di semester 1 ditutup dengan harga per kilogramnya adalah Rp35.063. Pada awal bulan dalam semester 2 ini mengalami penurunan, yaitu sekitar
Rp1.063 per kilogramnya di bulan Juli, yaitu di angka Rp34.000. Kemudian di bulan Agustus, komoditas ini mengalami penurunan sejumlah Rp687 menjadi Rp33.313. Kemudian turun lagi di bulan selanjutnya sebesar Rp125 sehingga mencapai angka Rp33.188. Namun mulai bulan Oktober harga kembali berangsur-angsur naik menjadi Rp33.733 atau naik sebesar Rp545. Kemudian di bulan November kembali harga naik sekitar Rp267 menjadi Rp34.000, dan di bulan Desember menjadi harga yang paling tinggi di kurun waktu semester 2 tahun 2021 ini mencapai angka Rp35.000 atau naik sekitar Rp1.000 dari bulan sebelumnya. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya akan kami sampaikan fluktuasi harga untuk komoditas daging ayam kampung. Dalam kurun waktu semester 2 tahun 2021 ini, harga komoditas daging ayam kampung cenderung stabil di angka Rp70.000. Kemudian pada bulan Agustus sampai dengan bulan September, meskipun sempat dibuka di angka Rp68.875 pada awal bulan, yaitu bulan Juli, komoditas ini naik hanya sekitar Rp1.125 dari harga terendah, yaitu di angka Rp68.875 tadi menjadi Rp70.000. Selanjutnya untuk komoditas telur ayam ras atau ayam negeri, rata-rata harga terendah terlihat pada bulan September di angka Rp18.469. Sedangkan harga rata-rata tertinggi pada bulan Desember di angka Rp24.864 atau lebih tinggi 25,72% dari rata-rata harga terendah pada semester 2 tahun 2021 ini. Untuk awal semester 2, rata-rata harga dibuka di angka Rp22.063, yaitu terjadi pada bulan Juli. Selanjutnya pada bulan Agustus naik Rp93, dan di bulan September menjadi titik terendah harga komoditas ini. Mulai bulan Oktober, harga komoditas ini mulai merangkak naik menjadi Rp18.567 atau naik sekitar Rp98. Kemudian pada bulan November, komoditas ini kembali naik di angka Rp22.227 atau naik sekitar Rp3.660, dan puncaknya terjadi pada bulan Desember menjadi Rp24.864 atau naik sekitar Rp2.637. Bapak dan Ibu pemirsa yang kami hormati, untuk selanjutnya akan kami sampaikan komoditas jagung pipilan kering. Bahwasanya kita tahu jagung pipilan kering ini merupakan substitusi daripada beras, karena ini merupakan salah satu komoditas makanan yang pengganti penghasil karbohidrat. Untuk jagung pipilan kering, rata-rata harga pada semester 2 tahun 2021 ini cenderung stabil. Meskipun sempat dibuka di angka Rp6.000 per kilogramnya, yaitu terjadi pada bulan Juli, namun pada kurun bulan Agustus sampai dengan bulan September, komoditas ini stabil di angka Rp6.500 per kilogramnya atau naik 500 kg dari harga terendahnya. Apabila kita bandingkan dengan rata-rata harga pada bulan Desember tahun 2020,
dengan harga Rp5.000 per kilogramnya, komoditas ini naik sekitar 23,08% year on year. Selanjutnya untuk komoditas tepung terigu, bahwasanya tepung terigu ini merupakan salah satu komoditas pangan yang sangat penting di Indonesia. Karena tepung terigu ini berasal dari gandum. Gandum merupakan bahan pengenyang yang dibutuhkan di Indonesia karena merupakan bahan baku untuk tepung terigu. Untuk komoditas tepung terigu sendiri, sambal yang digunakan adalah tepung terigu merek Bogasari, yaitu pada semester 2 tahun 2021 ini bahwa komoditas ini menunjukkan harga yang cukup stabil di angka Rp7.000 per kilogram. Selanjutnya untuk komoditas kacang kedelai. Kalau kita amati bahwasanya komoditas kacang kedelai ini pada semester 2 tahun 2021 ini, harga kacang kedelai kuning lokal terpantau stabil di angka Rp9.000 per kilogramnya. Namun dibandingkan dengan harga di semester yang sama pada tahun yang lalu, year on year, terjadi kenaikan Rp1.500 per kilogramnya atau naik sekitar 16,67%. Di lain pihak, kacang kedelai impor, komoditas ini mengalami fluktuasi harga setiap bulannya atau harga tidak stabil. Biasanya harga kacang kedelai impor ini lebih rendah daripada kacang kedelai kuning lokal, namun sejak semester 1 dan dilanjutkan pada semester 2 tahun ini, justru rata-rata harga kacang kedelai kuning, kacang kedelai kuning lokal terpantau lebih rendah setiap bulannya. Rata-rata harga kacang kedelai impor terendah terjadi pada bulan Agustus, yaitu di angka Rp10.313 atau lebih rendah Rp732 dibandingkan dengan harga tertinggi selama semester 2 ini, yaitu di angka Rp11.045. Untuk bulan Juli, harga rata-rata kacang kedelai impor ini terpantau di harga Rp11.000 atau lebih tinggi 6,25% dari harga terendah dibandingkan dengan harga terendah selama semester 2 ini. Untuk bulan Juli, harga rata-rata terpantau di angka Rp11.000 atau lebih tinggi 6,25% dari harga terendah dibandingkan dengan harga terendah selama semester 2 ini. Untuk bulan September, rata-rata harga di angka Rp10.500 atau lebih rendah 1,70%. Kemudian bulan Oktober terpantau di angka Rp10.800 atau lebih rendah sekitar 4,43%. Dan pada bulan November tercatat rata-rata harga di angka Rp11.045 atau 6,65% kenaikannya dari harga bulan Agustus. Kemudian pada bulan Desember turun Rp45 menjadi Rp11.000. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kami sampaikan fluktuasi harga komoditas kacang tanah, yang mana kacang tanah ini selain untuk konsumsi masyarakat juga digunakan untuk bahan baku pakan ternak. Pergerakan harga sektor kacang tanah banyak disebabkan oleh meningkatnya permintaan domestik melebihi kemampuan pasokan yang tersedia, sehingga membuat Indonesia menjadi salah satu importer kacang tanah terbesar di dunia karena kebutuhan komoditas ini yang cukup tinggi di Indonesia. Kenaikan harga rata-rata komoditas kacang tanah ini berlanjut di semester 2 tahun 2021 ini, yang mana di bulan Juli rata-rata harga komoditas kacang tanah ini tercatat di angka Rp24.000 per kilogramnya. Selanjutnya di bulan Agustus komoditas ini naik 3,52% atau naik sekitar Rp875.
Selanjutnya pada bulan September, komoditas ini kembali naik di angka Rp26.063 atau naik sebesar 4,56%. Untuk bulan Oktober dan bulan November, rata-rata harga mencatatkan angka yang sama, yaitu di angka Rp26.000 per kilogramnya. Selanjutnya di bulan Desember, komoditas ini mencatatkan harga tertinggi di angka Rp26.364. Apabila kita bandingkan dengan harga komoditas ini di semester yang sama di tahun 2020 ya year on year, terjadi kenaikan sekitar Rp2.364 atau naik sekitar 8,97%. Bapak dan Ibu pemirsa yang kami hormati, selanjutnya untuk komoditas kacang hijau. Untuk kacang hijau hampir sama dengan kacang tanah, bahwasanya apabila kita melihat pergerakan harga kacang hijau di kurun waktu semester 2 tahun 2021 ini, rata-rata komoditas harga kacang hijau cenderung stabil, bahkan cenderung turun terjadi di akhir tahun. Harga terpantau di bulan Juli sampai dengan bulan Oktober terpantau stabil di angka Rp24.000. Pada bulan November turun 545% menjadi Rp23.455. Bahkan di bulan Desember turun lagi di harga yang paling rendah dalam kurun semester 2 tahun ini, yaitu di angka Rp23.000 atau turun sebesar Rp455 per kilogramnya. Apabila kita bandingkan dengan komoditas kacang tanah, komoditas ini cukup berbeda, karena kalau kacang tanah setiap bulannya mengalami kenaikan, untuk komoditas kacang hijau dari bulan ke bulan harga relatif cukup mengalami penurunan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kami sampaikan fluktuasi harga bahan pokok komoditas cabai. Kita tahu bahwasanya cabai di semester 2 tahun 2021 ini cukup menjadi perhatian kita bersama, karena di akhir tahun harga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan cenderung memberatkan masyarakat. Sehingga komoditas ini merupakan salah satu komoditas yang perlu kita cermati bersama, sehingga nantinya tidak terjadi lagi kenaikan harga yang cukup fantastis. Dan apabila terjadi kenaikan, kita sebagai masyarakat sudah mampu untuk mengantisipasinya. Adapun untuk komoditas cabai ini, ketidakstabilan harga tersebut dikarenakan di pasar mekanisme pasar tidak bekerja. Distribusi antar pelaku pasar tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa pasar cabai tidak efisien atau tidak sehat. Ada beberapa penyebab utama di balik melesatnya harga cabai rawit merah. Yang pertama adalah masalah cuaca ekstrim yang melanda negeri kita ini, khususnya di akhir-akhir tahun 2021 ini. Semester 2 tahun 2021 ini kenaikan harga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor cuaca ekstrim saja, namun adanya momentum Natal dan Tahun Baru yang mengakibatkan permintaan yang cukup tinggi, namun di lain pihak persediaan yang sangat sedikit. Untuk komoditas cabai merah besar teropong di semester 2 tahun 2021 ini rata-rata harga mengalami fluktuasi yang cukup ekstrim. Pada bulan Juli harga terpantau di angka Rp20.938 per kilogramnya. Namun pada bulan Agustus harga tersebut anjlok di angka Rp14.000 atau turun sekitar Rp6.938 atau 33,14%. Selanjutnya pada bulan September komoditas ini turun lagi di angka terendah, yaitu kisaran Rp13.875 atau turun sebesar 0,89% dari bulan sebelumnya, yaitu sebesar Rp125.
Namun pada bulan Oktober harga meroket di angka Rp25.067 atau naik sekitar Rp11.192 atau 80,66%. Kemudian di bulan November komoditas ini kembali naik sebesar 21,67% menjadi Rp30.500. Dan puncaknya di bulan Desember, komoditas ini menjadi komoditas yang paling menyita perhatian pemerintah karena komoditas cabai teropong besar ini naik cukup tinggi di angka Rp33.227 atau naik sebesar 8,94% dari bulan sebelumnya atau naik Rp2.727. Sama halnya dengan cabai merah besar teropong, untuk komoditas cabai merah besar keriting, fluktuasi harganya hampir sama karakteristiknya dengan cabai merah besar teropong. Yang mana pada bulan Juli kepada komoditas ini terpantau di angka Rp20.500 per kilogramnya. Namun di bulan Agustus sama dengan komoditas cabai teropong besar turun atau anjlok di angka Rp14.000 per kilogramnya atau turun Rp6.500. Selanjutnya pada bulan September komoditas ini juga mengalami penurunan yaitu menjadi Rp12.875 atau turun dari bulan sebelumnya yaitu 8,04% atau Rp1.125. Kemudian pada bulan Oktober harga mulai mengalami kenaikan yaitu di angka Rp23.933 atau naik sebesar Rp11.058 atau naik sekitar 85,89%. Kemudian di bulan November komoditas ini kembali naik 34,85% di angka Rp32.273 dan puncaknya terjadi di bulan Desember yaitu naik sekitar Rp4.091 atau naik 12,68% menjadi Rp36.364. Bapak dan Ibu pemirsa yang kami hormati, selanjutnya untuk komoditas cabai rawit merah, ini juga sama halnya dengan komoditas cabai lainnya, bahwasanya komoditas cabai rawit merah harga terendah terjadi pada bulan September, yaitu terpantau di angka Rp16.375 kilogramnya. Dan harga tertinggi terjadi pada akhir tahun ini yaitu di bulan Desember, yaitu di angka Rp74.773 per kilogramnya. Dan kenaikan ini cukup fantastis atau cukup tinggi mengingat harga terendahnya hanya Rp16.375, harga tertingginya mencapai Rp74.773. Di awal bulan pada semester 2 tahun 2021 ini harga rata-rata cabai rawit merah terpantau cukup tinggi di angka Rp55.000 per kilogramnya. Namun di bulan Agustus harga rata-rata komoditas ini terjun 56,36% di angka Rp24.000. Jadi sempat terjun cukup signifikan di bulan Agustus ini. Turunnya harga kembali terjadi di bulan September. Jadi lagi-lagi September mengalami penurunan dibandingkan dengan harga di bulan sebelumnya, yaitu di angka terendah di angka Rp16.375 per kilogram. Kemudian pada bulan Oktober komoditas ini mengalami kenaikan di angka Rp21.267 per kilogramnya atau naik sebesar 29,87% atau naik Rp4.892. Kemudian untuk bulan November harga juga kembali naik namun tidak signifikan di angka
Rp21.545 per kilogramnya atau naik Rp278 atau 1,31%. Lonjakan ekstrim terjadi di akhir bulan pada semester 2 tahun 2021 ini, yakni di kisaran 247,06% atau naik sekitar Rp53.228 di angka Rp74.773 per kilogramnya. Apabila kita bandingkan dengan harga di bulan Desember tahun 2020 yaitu year on year, sebenarnya harga rata-rata komoditas ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu di kisaran 65,78% atau naik sekitar Rp29.668 per kilogramnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya komoditas cabai rawit hijau sama hanya dengan jenis cabai yang lainnya, bahwasanya harga komoditas cabai rawit hijau harga tertinggi terjadi pada bulan Desember tahun 2021 ini, yaitu sebesar Rp42.000 per kilogramnya. Untuk sebelumnya, rata-rata harga pada bulan Juli dibuka di angka Rp24.938 per kilogramnya. Kemudian di bulan Agustus turun menjadi Rp14.813 per kilogramnya. Kemudian di bulan September sama halnya dengan jenis komoditas yang lainnya turun lagi di angka Rp11.375 per kilogramnya. Kemudian di bulan Oktober komoditas ini naik di angka Rp4.825 per kilogramnya menjadi Rp16.200 per kilogram. Sempat turun Rp18 di bulan November, namun harga rata-rata komoditas ini kembali naik di bulan Desember di angka Rp42.000 atau naik sekitar Rp25.818 atau naik sekitar 159,55%. Jadi untuk komoditas cabai ini jenis apapun pergerakan harganya hampir sama. Sempat turun di harga terendah di bulan September, namun di akhir tahun 2021 terjadi harga yang cukup tinggi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kami sampaikan fluktuasi harga komoditas bawang. Bahwasanya untuk harga rata-rata bawang merah di semester 2 tahun 2021 ini terpantau cukup fluktuatif atau sering terjadi kenaikan maupun penurunan tiap bulannya. Untuk harga bawang merah pada bulan Juli tahun 2021 ini, harga rata-rata bawang merah terpantau di angka Rp25.938 per kilogramnya. Kemudian pada bulan Agustus, komoditas ini mencatatkan angka yang paling tinggi harganya di semester ini karena terjadi kenaikan Rp2.687 per kilogramnya menjadi Rp28.625 per kilogramnya atau naik sekitar 10,36% dari bulan sebelumnya. Kemudian di bulan September, rata-rata harga komoditas ini mengalami penurunan, yaitu sekitar Rp8.000 penurunannya per kilogramnya atau sekitar 27,95%. Sehingga komoditas ini turun di angka Rp20.625 kilogram menjadi Rp20.625 per kilogram. Kemudian pada bulan Oktober, komoditas ini juga mengalami penurunan lagi sebesar 1,74% atau turun sekitar Rp358 di angka Rp20.267 per kilogramnya. Kemudian di bulan November komoditas ini kembali turun yang cukup besar, yaitu 10,07% atau turun sekitar Rp2.040 menjadi Rp18.227
rupiah per kilogramnya. Kemudian di bulan Desember terjadi kenaikan di komoditas ini yang cukup besar di angka Rp4.000 atau naik sekitar 21,95% menjadi Rp22.227 per kilogramnya. Apabila dibandingkan year on year di tahun yang lalu, sebenarnya harga rata-rata komoditas ini mengalami penurunan sebesar 14,61% dibandingkan dengan tahun yang lalu atau turun sekitar Rp3.247 per kilogramnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah komoditas bawang putih. Sama halnya dengan bawang merah, untuk komoditas bawang putih ini di semester 2 tahun 2021 ini rata-rata harga cukup bervariatif setiap bulannya. Pada bulan Juli tahun 2021 ini harga rata-rata bawang putih cutting itu tercatat sekitar Rp24.688 per kilogramnya. Kemudian pada bulan Agustus harga naik menjadi Rp24.750 per kilogramnya. Kemudian bulan September komoditas ini mengalami penurunan menjadi Rp23.625 per kilogramnya, dan harga rata-rata pada bulan Oktober kembali naik di angka Rp25.133 per kilogramnya. Dan pada bulan November komoditas ini kembali naik di angka Rp25.318 per kilogramnya. Dan di akhir tahun ini di bulan Desember tahun 2021 harga kembali naik namun tidak terlalu signifikan di angka Rp25.500 per kilogram. Namun apabila kita bandingkan dengan semester yang sama di tahun 2020 year on year, sebenarnya harga rata-rata komoditas ini mengalami kenaikan sebesar 2,99% atau naik sekitar Rp763 per kilogramnya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk komoditas bawang putih Sincung itu juga hampir sama dengan rata-rata harga komoditas bawang merah dan bawang putih yang cutting. Apabila kita melihat komoditas bawang putih Sincung relatif cukup stabil di setiap bulannya. Pada bulan Juli terpantau harga di angka Rp22.188 per kilogramnya. Selanjutnya di bulan Agustus harga terpantau naik di angka Rp22.750 per kilogramnya. Kemudian di bulan September komoditas ini mengalami penurunan di angka Rp22.063 per kilogramnya. Kemudian di bulan Oktober kembali naik menjadi Rp22.600 per kilogramnya. Dan pada bulan November turun dari bulan sebelumnya di angka Rp22.000 per kilogramnya. Dan di akhir tahun ini ditutup di angka Rp22.182 per kilogramnya. Apabila kita bandingkan year on year di semester 2 tahun 2020, sebenarnya harga rata-rata komoditas ini mengalami kenaikan sebesar 3,43% atau naik sekitar Rp761 per kilogramnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya komoditas di semester 2 tahun 2021 ini yang mengalami kenaikan adalah komoditas ikan. Yang mana pada buku analisis perkembangan harga bahan pokok ini memberikan informasi 3 komoditas ikan, yaitu ikan laut kembung, kemudian ikan asin teri, dan juga ikan bandeng. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Dinas KUKM dan Perindak Kabupaten Wonogiri selama semester 2 tahun 2021 ini dapat disimpulkan bahwa harga ikan laut kembung mengalami kenaikan dibandingkan dengan rata-rata harga di semester 1 tahun 2021. Di semester 1 tahun 2021, harga komoditas ini setelah bertahan di angka Rp35.000 per kilogramnya pada Januari sampai dengan bulan Juni,
Namun di semester 2 tahun 2021 ini terpantau harga naik sebesar 13,39% atau naik Rp4.688 per kilogramnya, yaitu menjadi Rp39.688 per kilogram. Kemudian pada bulan Agustus, harga stabil di angka Rp39.688 per kilogramnya. Namun di bulan September, komoditas ini naik sedikit di angka Rp40.000 atau naik sebesar Rp312 atau 0,89%. Dan harga tersebut stabil sampai dengan akhir tahun 2021. Selanjutnya untuk komoditas ikan asin teri sempat dibuka di harga yang cukup tinggi, yaitu di angka Rp57.500 per kilogramnya di bulan Juli tahun 2021 ini. Namun selanjutnya komoditas tersebut turun sebesar Rp2.500 per kilogramnya atau turun 4,35% dari bulan sebelumnya menjadi Rp55.000 per kilogram. Dan harga tersebut stabil di bulan Agustus sampai dengan bulan November tahun 2021. Sedangkan di bulan Desember komoditas ini kembali turun di angka Rp53.409 per kilogramnya atau turun sebesar 2,77% atau Rp1.591. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk komoditas ikan yang lainnya yaitu komoditas ikan bandeng pada semester 2 tahun 2021 ini rata-rata harga merangkak naik di 3 awal bulan ini, yaitu di bulan Juli, yaitu sebesar Rp3.188 per kilogram. Kemudian di bulan Agustus naik Rp2.312 per kilogramnya menjadi Rp34.500. Kemudian bulan September naik lagi Rp500 menjadi Rp35.000 dan harga komoditas tersebut stabil sampai bulan Desember. Demikian tadi beberapa komoditas yang mengalami kenaikan di kurun waktu semester 2 tahun 2021 ini. Dan untuk beberapa komoditas yang mengalami stagnan atau stabil, kami tidak akan menyampaikannya. Ada beberapa kesimpulan yang kami sampaikan. Yang pertama adalah pada kurun waktu semester 2 tahun 2021 ini, beberapa komoditas pangan, kebutuhan pokok seperti beras, kemudian daging sapi, telur ayam kampung, kemudian susu bubuk merek Indomilk, kemudian bubuk merek Denko Full Cream, dan susu kental merek Bendera warna coklat, kemudian susu kental merek Indomilk Plain, kemudian komoditas kacang kedelai kuning lokal, kemudian garam beriodium bata, garam beriodium halus, mie instan merek Indomie, ayam bawang, dan ketela pohon. Komoditas tersebut terpantau cukup stabil. Hal tersebut disebabkan karena pasokan harga terjaga dengan baik, bahkan untuk beberapa komoditas terjadi penurunan permintaan. Kemudian kesimpulan yang kedua, beberapa komoditas pangan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Di antaranya adalah gula kristal putih, kemudian minyak goreng curah, minyak goreng merek Bimoli, kemudian daging ayam ras, daging ayam kampung, telur ayam negeri, jagung pipilan kering, kemudian tepung terigu merek Bogasari, kacang kedelai ekspor, kacang tanah, kacang hijau, cabai merah besar, biasa teropong, komunitas cabai-cabai yang lainnya, kemudian bawang putih kating, bawang merah, bawang putih sincung, ikan laut kembung, ikan asin teri, dan ikan bandeng. Di penghujung tahun 2021 ini ada beberapa komoditas pangan seperti daging ayam kampung, telur ayam negeri, dan cabai terpantau naik. Komoditas pangan tersebut memang sudah terganggu dari segi ketersediaan sejak lama, yaitu stok yang ada saat ini dinilai tidak sebesar yang semestinya, khususnya untuk komoditas telur ayam negeri atau telur ayam ras.
dan komoditas cabai terpantau naik cukup signifikan disebabkan lantaran musim penghujan yang ini sedang melanda di wilayah negara Indonesia, sehingga mengganggu pasokan dan juga terjadi gagal panen. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya harga bahan pokok yang ada di masyarakat, yakni adanya keterlambatan pasokan yang disebabkan oleh gangguan transportasi, ketiadaan persediaan barang, dan pola penyimpangan. Kemudian kesimpulan yang kelima yaitu perkembangan harga pangan yang cenderung meningkat disebabkan perkembangan harga pangan yang cukup mengindikasikan bahwa permintaan di masyarakat juga semakin meningkat. Akibatnya harga produk pertanian menjadi meningkat. Masyarakat konsumen, khususnya masyarakat golongan menengah ke bawah, penyesuaian yang sulit terhadap kenaikan harga-harga komoditas tersebut. Namun dengan meningkatnya harga-harga produk pertanian, sektor pertanian akan menjadi lebih diuntungkan. Kondisi ini merupakan momen yang tepat bagi petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Demikian Bapak dan Ibu, sekilas kami sampaikan press release terkait perkembangan harga bahan pokok yang terjadi di pasar di Kabupaten Wonogiri kurun waktu semester 2 tahun 2021 ini. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa membaca secara langsung atau mendownload bukunya di portal data kami, yaitu di www.datasektoral.wonogirikap.go.id atau di portal data Go Sambang Wonogiri atau Go Statistik Bangun Wonogiri. Dan nantinya kritik dan saran kami mohonkan kepada Bapak dan Ibu semuanya, sehingga kedepannya buku analisis perkembangan harga pokok di pasar Kabupaten Wonogiri bisa menjadi salah satu rujukan untuk mengantisipasi pergerakan harga yang terjadi di Kabupaten Wonogiri, sehingga kita bisa bersama-sama mengantisipasi apabila terjadi harga di bulan-bulan yang cukup krusial di tahun-tahun berikutnya. Demikian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.